kafah, melaksanakan Islam secara utuh. Mentaati siapa? Mentaati Rasul. Rasul sudah nggak ada kok. Nggak ada contohnya, Rasul udah nggak ada. Yang ada cuma jejak rekam sejarah, tapi bentuknya sudah nggak ada. Kan contoh itu kan harus kelihatan di mata kita, Pak. Betul nggak, Pak? Jangan hanya imajinasi, harus ada contoh. Bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar, bagaimana menyusun pemerintahan yang benar, berpolitik yang benar, melaksanakan ekonomi yang benar. Pokoknya dalam kehidupan nyata itu bagaimana? Mana contohnya? Rasul sudah gak ada. Siapa? Siapa coba? Butuh pemimpin. Di masa Rasul pemimpinnya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melaksanakan udhulu fisilmi kafah perlu ada contoh, Pak. Di keluarga pun kalau nggak ada contoh nggak bisa udhulu fisilmi kafah. Di keluarga itu contohnya bapak. Di pundak bapak, di pundak saya laki-laki inilah public figure di keluarga. Kalau saya berbuat buruk, anak saya pun berbuat buruk. Kalau saya berbuat baik, anak berbuat baik. Di pundak kita ini, kita mau bawa ke neraka atau ke surga. Udkhulu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Di pundak kita ini, Pak. Kita sangat bertanggung jawab. Baik atau buruknya kita. Pemimpin lagi-lagi. Rasul sudah wafat, siapa yang memimpinnya? Kan begitu, Pak. Karena butuh pemimpin hidup ini. Sebab pemimpin itu al-imamu junnah. Pemimpin itu perisai. Itulah yang membuat para sahabat sedih. Merasakan pilu yang luar biasa wafatnya Rasul. Kalau kita di masa Rasul ada yang bimbing langsung Rasulullah sebagai imam kita. Kan gitu ya, imamnya Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Rasul sudah nggak ada, siapa yang membimbing kita? Siapa yang menjadi kepala negara Islam Madinah? Siapa? Sehingga mereka begitu bersedihnya mencari siapa pengganti setelah Rasul wafat sebagai kepala negara Madinah. Hari pertama tanggal 12 Rabiul Awal belum ketemu sosok yang paling cocok. Hari kedua tanggal 13 Rabiul Awal belum ketemu. Barulah tanggal 14 Rabiul Awal setelah musyawarah yang sangat alot menentukan siapa pengganti kepala negara setelah Rasul wafat di Masjid Nabawi. Tepatnya di Sakifah Bani Sa'idah. Jadi waktu itu, Pak, ada pemilihan calon pemimpin, Pak. Cuman waktu itu nggak ada tim suksesnya, nggak ada debat capres, nggak ada. Apalagi pakai uang mah, nggak ada, Pak. Dan memang cara Islam nggak pernah di dalam sejarah Islam itu memilih pemimpin pakai duit, nggak ada ceritanya. Nggak pakai tim sukses. Kubu 1, kubu 2 nggak ada. Begitu nggak ada. Luar biasa, indah sekali. Bertemulah seorang Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah di baiat. Hari keempat, hari ketiga 14 Rabiul Awal baru Rasul dimakamkan jenazahnya dengan prosesi kenegaraan. Di mana kubur beliau? Kubur beliau di rumah beliau yang kecil di dekat Masjid Nabawi. Itu pun mimpi dari Siti Aisyah. Di mana Aisyah bermimpi, ya Rasulullah, aku bermimpi ada 4 bintang jatuh di rumah kita. Bagaimana ini Rasul? Kata Rasul, di sini nanti insya Allah hadir 4 hamba Allah di sini, di rumah kita. Karena itu begitu Rasul wafat, ditanya Aisyah Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, di mana dimakamkannya Rasulullah? Kuburkan Rasul di sini, di rumah beliau. Aisyah berikutnya ditanya, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, di mana dikuburkannya? Di sini.
Umar bin Khattab meninggal dunia. Siapa? Ya, di mana Aisyah? Di sini pula. Tinggal satu lagi. Di kuburan di Masjid Nabawi itu ada 3 ya Pak ya. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Aisyah nggak bilang nanti kalau aku wafat kuburkan di sini, tidak. Ada 4 bintang. 3 bintang sudah. 1 bintang lagi siapa? Ini misteri. Mudah-mudahan Ustadz Rojak ke sana nanti dekat Rasulullah. Dalam sebuah periwayatan nanti Isa alaihissalam datang ke dunia ini, manusia semuanya muslim, Nabi Isa meninggal, Nabi Isa dikuburkan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada sebuah periwayatan seperti itu. Nah, artinya apa? Setelah Rasul wafat, yang dipikirkan sahabat Nabi, memang Nabi berpesan segera dikuburkan jenazah. Tapi begitu jenazah beliau tidak ada, hidupnya beliau sudah tidak ada, jadi jenazah Rasul ditunda dimakamkannya. Karena ada yang lebih penting lagi, siapa yang paling layak pengganti kepala negara Daulatul Islamiyah setelah Rasul wafat. Ini tandanya Pak, catatan Pak. Memilih dan menentukan pemimpin itu perkara besar, perkara utama, perkara penting dalam hidup ini. Nggak boleh sembarangan, harus hati-hati, harus selektif. Kita harus tahu sisi baik dan buruk si calon. Asal jangan ikut aku, coblos dia, tidak. Karena itu dalam Islam yang berkewajiban memilih pemimpin itu bukan masyarakat umum, apalagi yang ahli maksiat. Nggak bisa. Dalam Islam itu peraturannya yang memilih calon pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki hikmah, ma'rifatus sirrih wa faidatih, orang-orang soleh, orang-orang yang badannya di dunia, jiwanya di akhirat. Tidak ada kepentingan dunia, tidak bisa disogok. Begitu Pak. Barulah terpilih Abu Bakar Siddiq. Rasul dimakamkan. Maka sahabat-sahabat Nabi hidup di masa Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah terbimbing lagi. Udhulu fisilmi kafah. Abu Bakar sebelum wafat beliau wasiatkan agar Umar bin Khattab pengganti beliau. Agar apa? Udhulu fisilmi kafah tetap berjalan. Terus sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi atiullah wa atir rasul itu bisa berjalan terus. Yang berikutnya wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian yang beriman. Jadi mentaati Allah dan Rasul itu bisa berjalan terus kalau ada ulil amri. Ulil amri itu pemimpin di antara kalian. Insya Allah keluarga kita akan melaksanakan udhulu fis silmi kafah. Ada ulil amrinya, yaitu ayah atau bapak di rumah. Masyarakat pun insya Allah melaksanakan udhulu fis silmi kafah dengan Pak RT-nya. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, sampai kepala negara. Sebab fungsi pemimpin di dalam Islam ada 2. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, fungsi pemimpin 2. Li khirasatid din wa siyasatid dunya. Memelihara agama dan memakmurkan dunia. Jadi fungsi, kalau sekarang presiden lah, itu 2. Presiden jadi contoh teladan dalam berislam. Presiden yang paling mencontohkan sholat berjamaah ke masjid. Presiden yang paling jujur, yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Presidennya yang melaksanakan hukum-hukum untuk ditegakkan. Contoh, kalau ada pencuri, supaya selesai tidak ada pencurian-pencurian, terutama pencurian yang dilakukan oleh para pejabat, maka diberlakukan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma.
koruptor atau pencuri dipotong tangannya. Kira-kira kalau para koruptor itu dipotong tangannya Pak, nanti ada korupsi lagi nggak Pak? Ada nggak korupsi lagi? Sudah takut Pak manusia. Luar biasa Pak, aman negeri itu. Para pezina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu mi'ata jaldah. Hukum tentang sanksi orang berzina. Nggak ada pezina lagi, insya Allah. Hukum tegak. Seks bebas nggak ada lagi. Dilarang kontrasepsi sembarangan beredar. Video-video porno nggak ada, situs-situs porno dan lain-lain tidak ada lagi. Internet diblokir oleh Menteri Kominfo-nya. Aman kan negeri ini Pak? Aman nggak Pak? Syariat mana lagi yang membuat hidup ini nyaman? Syariat mana lagi? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Pak Ibu yang Allah muliakan, sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah bimbing kita. Saya kembali memilih pemimpin itu nggak boleh sembarangan. Hati-hati. Kalau sekarang kita hidup di alam, demokrasi, di mana kekuasaan di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Hukum itu. Ya kita fakta Pak hari ini. Ini tugas berat para ustadz, para kiai, para ulama ini Pak sebenarnya hari ini. Bagaimana orang awam bisa memilih dengan hikmah. Karena itu pertama saya punya catatan untuk diri saya, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, janganlah kita menjadi sumber masalah. Saya ulangi Pak, jangan sampai kita para ustadz, kiai itu jadi sumber masalah ustadz. Antum jadi sumber masalah ustadz. Bagaimana sumber masalahnya? Kita para kiai ustadz memilih seseorang lantaran dibagi duit, itu bermasalah kita. Itu catatan yang pertama. Kalau kita sudah bermasalah memilih seseorang lantaran uang, kita public figure, lalu kita mengajak rakyat untuk memilih seseorang tadi, naudzubillahi summa naudzubillah, jangan sampai kita jadi sumber masalah. Para sahabat dulu memilih Abu Bakar itu dengan pikiran jernih, hati ikhlas. Tidak ada pemberian uang dan macam, tidak ada Pak. Maka terpilih orang terbaik. Itu yang pertama. Jangan jadi sumber masalah. Yang kedua, dalam memilih seseorang sebagai pemimpin itu bukan karena faktor apa-apa, tapi faktor cinta. Orang beriman itu di relung hatinya sudah penuh dengan cinta, sehingga nggak ada ruang sedikit pun untuk membenci. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Saya tidak memilih si A sebagai katakanlah kepala daerah atau sebagainya, itu bukan karena benci, karena saya cinta. Karena dari hasil renungan, pikiran jernih, hati ikhlas, bagaimana masyarakat jadi baik, daerah jadi baik. Ternyata dari hasil pikiran jernih, hati ikhlas, si A ini kalau terpilih bahaya. Satu, memang kurang mampu. Kedua, jejak rekamnya banyak, negatifnya. Kira-kira begitu Pak. Maka saya tidak memilihnya karena cinta. Lebih baik jangan terpilih ini orang. Sebab kalau terpilih berbahaya bagi diri dia, berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi negeri. Aku cinta dia. Mengapa? Kalau dia mulus, jadi pimpinan di suatu tempat, dia mulus banget ke nerakanya, ke neraka Allah. Lebih baik saya cegah dengan cara tidak memilihnya. Kasihan. Harus begitu. Wahai para ustadz, para kiai, kita semua. Aku pun memilih seseorang jadi pimpinan pun karena cinta. Dari hasil kajian, pikiran jernih, hati ikhlas, ternyata
si A ini atau si B ini punya sifat-sifat yang baik, jujur, amanah. Lalu orang-orang terdekatnya orang-orang baik pula, bukan orang-orang bermasalah. Aku pilih dia supaya negeri ini jadi aman, tegaknya hukum syariat nanti suatu saat. Dan dia pun akan lebih mudah mulus ke surga Allah. Sebab pemimpin adil itu ranking pertama ke surga. Jadi memilih dan tidak memilih karena faktor cinta. Tanamkan itu. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, maka insya Allah di satu tempat, Allahumma ij'al qaryatana qaryatan mutmainnatan. Kalau kita di Depok ini, Allahumma ij'alna Depok qaryatan mutmainnatan. Ya Allah, jadikan qaryah kami, kampung kami Depok, qaryatan mutmainnatan. Qaryah atau kampung yang tenang. Karena pemimpinnya ngasih contoh teladan yang baik. Level negara, negeri, Allahumma ij'al biladana biladatan Indonesia baldatan thayyibatan waraban ghafurah. Karena pemimpinnya ngasih contoh yang baik. Terakhir, yang ringan Pak. Seorang remaja pun belum berkeluarga, itu harus selektif memilih calon istri. Ini masalah besar dalam keluarga. Begitupun seorang wanita, milih seorang imam, pemimpin di keluarga, calon suami, cari calon suami yang betul-betul soleh. Jadi kalau si solehah dengan si soleh, laki-laki yang soleh, perempuan yang solihah bertemu, mereka berkeluarga, akan tercipta, maaf, saya mengistilahkan Pak, negara Islam di keluarga tersebut. Nanti akan lahir anak-anak yang baik. Terus menyusun masyarakat yang baik. Insya Allah suatu saat terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam rangka apa? Udkhulu fisilmi kafah. Saya simpulkan sekali lagi. Melaksanakan Islam secara utuh butuh ulil amri. Ulil amri. Kata Imam Al-Ghazali, ulil amri itu ulil amri yang melaksanakan hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama. Ad-dinu wasultan tau amani. Agama dan kekuasaan itu teman sejati, teman sejoli, jangan dicerai. Agama dan kekuasaan jangan dicerai. Kalau dicerai berbahaya. Ad-dinu uslun. Agama itu pondasi. Seperti rumah pondasi Pak. Wasultanu haris, kata Imam Ghazali. Kekuasaan itu penjaga. Benteng. Pagar yang di rumah dibuat. Dinding. Sampai atapnya. Saya tanya Pak. Bangunan rumah itu yang penting pondasi atau dinding dan atapnya? Yang penting mana Pak? Yang paling penting? Buat pondasi saja, nggak dibuat dindingnya, percuma itu pondasi Pak. Betul kan ya? Atau bikin dinding, kemudian ada atapnya, tapi pondasinya cuman 1 meter kurang. Gimana? Dua-duanya penting Pak. Agama pondasi, kemudian kekuasaan politik adalah benteng. Fama laisa lahu uslun famahdumun. Sesuatu yang tanpa pondasi akan roboh. Bangunan 10 tingkat, pondasinya cuma 1 meter, itu bangunan roboh Pak. Itu pasti, kata Imam Ghazali. Begitulah kekuasaan sebuah negara tanpa landasannya agama, tanpa landasannya hukum-hukum syariat, maka hancur negara itu. Korupsi merajalela. Begitu ya? Maksiat-maksiat lain merajalela. Ketimpangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin akan terjadi. Karena mengapa? Meninggalkan hukum syariat. Itu kata Imam Ghazali, pamahdumun, akan hancur kekuasaan itu. Yang kedua,
Fama laisa lahu harisun fadai'un. Sesuatu tanpa benteng maka dia akan hilang. Maksudnya apa? Agama akan hilang kalau tidak dibentengi dengan kekuasaan yang kekuasaan itu dengan hukum syariat. Jadi penguasa atau kekuasaan dengan hukum syariat membentengi agama. Dengan pemimpin yang baik, sistem yang baik, maka yang tadinya masjid sedikit jamaahnya dengan kekuasaan yang baik, maka insya Allah jamaah masjid banyak. Karena apa? Dicontohkan oleh kepala negara. Yang tadinya orang yang kaya nggak mau zakat, khuz min amwalihim shadaqah. Maka orang yang kaya bersedekah. Kaya miskin tidak terlalu timpang. Yang tadinya banyak maksiat, pelacuran, seks bebas, hilang dengan apa? Dengan kekuasaan. Bukan sebaliknya. Kan begitu, Pak? Yang tadinya banyak korupsi dengan kekuasaan, dengan syariat, hilang korupsinya. Negara jadi aman. Nanti suatu saat kalau hukum syariat berlaku, mencari orang miskin susah, Pak. Susah sekali. Susah. Karena apa? Udah sejahtera semua, sudah adil. Itu lagi-lagi ulil amri minkum dengan hukum-hukum syariat. Bila taufik wal hidayah, mungkin ada yang ingin menambahkan dari tausiah saya atau ingin menanyakan sesuatu yang dianggap penting. Kita akhiri, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakiyah wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.